Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nofris dan Sitapu dengan NIM 180346. Pada kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya, yakni di jaringan komputer, yakni di mata kuliah jaringan komputer. Nah, di mana tugas akhirnya ialah merancangkan sebuah jaringan di beberapa daerah. Nah, pada kali ini saya merancangkan jaringan di daerah saya sendiri, yakni di desa saya, Desa Betubayu, Nagori Betubayu, Kecamatan Silokahyan, Kabupaten Simalungun, dan Provinsi Sumatera Utara. Berhubung juga di kampung saya belum mendapatkan akses internet dan juga beberapa jaringan mungkin masih susah untuk didapatkan di kampung saya. Jadi pada kali ini saya berencana untuk merancangkan jaringan di kampung saya. Nah, langsung saja kita masuk dalam presentasi. Bisa kita lihat pada layar komputer kita. Di sini saya sudah merancangkan jaringan di kampung saya. Nah, pada rancangan ini saya bagi menjadi 3 bagian, yakni ada rancangan jaringan di bagian SD Negeri Betubayu, dan ada bagian di masyarakat Betubayu, dan juga ada di kantor kepala desa. Nah, secara real untuk rakyat ini sebenarnya terbagi dari 2 daerah, yakni ada daerah Kampung Perapat Butu dan daerah Butu Gunung Bayu. Tetapi di sini saya hanya menampilkan untuk daerahnya saya satukan saja. Nah, pada rancangan saya ini saya membutuhkan atau mengambil ada 4 router, yakni ada 1 router ISP di sini yang terhubung ke cloud internet. Nah, dan di sini saya juga menggunakan 3 switch, yakni 1 switch untuk di SD negeri, dan ada 1 switch di kantor kepala desa, dan 1 switch di masyarakat. Dan di sini saya membutuhkan juga 3 akses point, yakni ada di SD negeri, dan ada juga di rakyat, dan juga ada di kantor kepala desa. Nah, untuk device-nya di sini saya membutuhkan 2 server dan 2 mail server, di mana 1 server dan 1 mail server terdapat di SD Negeri Betubayu, dan 1 server dan 1 mail server lagi terdapat di kantor kepala desa. Nah, untuk device sendiri, yang pertama di daerah SD Negeri Betubayu, di sini saya hanya membutuhkan 2 device, yakni ada HP dan ada laptop. Dan untuk di rakyat juga saya hanya membutuhkan laptop dan smartphone saja atau HP. Dan untuk di kantor kepala desa, di sini saya membutuhkan 2 komputer, yakni di mana 1 komputer untuk karyawan dan ada 1 komputer untuk admin di server. Dan juga di sini saya membutuhkan 1 laptop dan 1 HP. Nah, untuk IP sendiri yang di SD Negeri Betubayu, di sini saya membuat untuk IP networknya yakni 200.3.3 dan .0/29, sesuai memang untuk kebutuhan di SD negeri tersebut. Dan juga di rakyat, di sini saya buat untuk /29, yang dimana disesuaikan dengan device yang di sini.
kebutuhan device yang di sini di rakyat. Akan tetapi secara real nanti ini mungkin akan saya rubah karena jumlah /29 kliennya mungkin tidak mencukupi kalau untuk masyarakat semuanya. Nah, selanjutnya di kantor kepala desa, di sini saya bagi lagi. Di sini saya kasih IP-nya yakni 200.5.5.0 dan di sini /28 menyesuaikan dengan jumlah device yang di sini di kantor kepala desa. Dan untuk di rakyat tadi, di sini saya membuatkan untuk IP-nya ialah 200.6.6.0/29. Nah, untuk rules di jaringan saya ini yakni untuk jaringan SD negeri ini tidak bisa mengakses server yang di kantor kepala desa, dan juga device yang ada di kantor kepala desa juga tidak bisa mengakses ke SD negeri, dan juga sebaliknya juga dari rakyat juga tidak bisa mengakses. Nah, kenapa seperti itu? Karena di sini SD negeri saya hanya membuatkan untuk datanya hanya keperluan pendidikan. Tapi untuk di kantor kepala desa ini servernya bisa diakses oleh rakyat. Seperti itu. Karena nantinya mungkin untuk kebutuhan broadcasting dari kantor desa ke rakyat. Dan juga selanjutnya untuk routing untuk daerah SD negeri, di sini saya buatkan dynamic routing. Nah, untuk di daerah masyarakat dan untuk di daerah kantor kepala desa, di sini saya buatkan static routing. Nah, bisa kita lihat di sini sehingga dia bisa mengakses server yang di kantor kepala desa. Nah, di sini saya setting untuk static routingnya. Saya juga sudah bagi untuk router masyarakat di sini di port FA01. Di sini saya kasih untuk portnya 200.1. Sini port FA01-nya saya kasih 200.1.1.1. Dan untuk router di ESP yang terhubung ke internet, di sini di port 1/0-nya saya buat 1.2. Dan IP yang terhubung ke internet yakni di port F00, yakni di 200.7.7.1. Nah, di sini saya sudah ngerouting semuanya, jadi ini sudah bisa langsung diakses atau pengirim data. Contoh dari SD negeri Butuh Bayu ini saya bisa mengakses ke router ISP. Di sini bisa terdapat ya sukses. Di sini saya bagi untuk saya kasih di sini untuk dynamic routing. Dan untuk server sekolah dengan sini juga bisa sukses. Dan untuk selanjutnya untuk SD negeri, server SD negeri tidak bisa diakses oleh masyarakat. Di sini bisa kita lihat violet karena sesuai dengan rules yang saya sampaikan tadinya. Akan tetapi untuk masyarakat ini bisa mengakses server yang di kantor kepala desa. Mungkin sedang violet. Coba lagi. Coba lagi. Bentar.
di sini sukses. Bisa kita coba lagi. Oke, di sini sudah sukses, bisa kita lihat. Untuk device rakyat ini bisa mengakses untuk server yang di kantor kepala desa. Nah, dan untuk server SD negeri ini hanya dia membutuhkan internet saja, karena berhubung dia hanya terkhusus saya buat. Dan untuk masyarakat juga bisa mengakses ke internet Nah, kita lihat dulu. Dia bisa mengakses ke internet dan juga bisa mengakses ke kita menunggu karena sedang ada proses. Oke, di sini sudah dikasih. Dan untuk di server di sini saya juga sudah bagi untuk servisnya, yakni di butubayu.com. Di sini saya buatkan untuk DNS. Di sini bisa saya editkan. Nah, di sini saya sudah buat pemerintah Butubayu. Sini, ini sudah direcord dengan addressnya 200.5.5.2 dengan gateway-nya 200.5.5 dan .1. Ini saya sudah on kan. Bisa langsung kita cek di sini. Langsung kita cek di web browser, yakni tadi dengan domain www.butubayu.com. kita go kan. Nah, ini sudah muncul, sudah berhasil untuk bisa mengakses ke server kantor desa. Nah, bisa kita coba juga dari device yang ada di masyarakat, apakah sudah bisa untuk mengakses ke ruang server yang di kantor desa. Akses. Nah, sudah bisa terhubung. Jadi masyarakat bisa mengakses untuk server di kantor desa. Oke, dan selanjutnya di sini kita bisa mencoba untuk mengakses di ruang server ini. Bisa kita device yang di sekolah bisa terhubung ke ruang server sekolah. Kita coba ping ke IP servernya, yakni 200.3.3.2. Nah, ini sudah terhubung ke ruang server. Nah, bisa kita coba dari sini apakah masyarakat bisa mengakses server sekolah 200.3.3.2. bisa kita cek. Nah, di sini ada request timeout, berarti dia tidak diizinkan untuk masuk ke server olah. Dan bisa kita cek di sini juga apakah sekolah bisa mengakses server yang di kantor kepala desa. Ya, terus 5.5.2. Nah, dia tidak bisa juga mengakses.
Akan tetapi untuk sekolah di sini, untuk rakyat bisa mengakses ke server kantor kepala desa seperti itu. Sih saya juga bisa rubah untuk indeksnya, saya bisa rubah di Butuh Bayu. Oke, kita close, kita save. Oke, coba kita akses lagi sini 200.3.3.2. Cek, sudah berubah untuk SD Negeri Butuh Bayu. Tetapi untuk device yang di SD Negeri ini tidak bisa mengakses untuk server yang di kantor kepala desa, dan juga sebaliknya, dan juga rakyat seperti itu. Dan mungkin sekian dari presentasi mengenai rancangan jaringan komputer saya. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semuanya.